maka yakinlah apapun sebenarnya bisa kita lakukan. Mengucapkan Om Ali Genamastu Namasida. Dalam pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan misalnya nyatakan jumlah inovasi daerah, meningkatkan capaian kinerja dan meningkatkan kualitas pembangunan daerah untuk mewujudkan bangun era baru. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu Rahayu Rahayu. Mencegah kolom bahwa saya yakin sudah cari aman dari korupsi. Ini senaman memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain. Singkatnya seperti itu. Tapi kemana yang sering bergelut dengan kasus investigasi. Bapak ada kasus sampai BPKP akan bertemu dengan ini. Bisa belanja keluargaan. Nah itu. Ini hampir seluruh Indonesia, termasuk di Bangli, ya. Yang pertama itu sangat lemah gitu, ya. Nanti bisa dijabarkan oleh Pak Rudi. Pengendalian sangat lemah, sehingga pendekatan supaya peluangnya tertutup itu ya. Ya pengendaliannya dikuatkan dengan sistem pengendalian intern, mungkin dengan CCTV, ya. Dengan aplikasi-aplikasi yang menjadikan tidak ada kebocoran, misalkan dari sisi pendapatan mungkin ada. Sangat jelas, berlaku jelas. Saya lanjut aja ke slide berikutnya. Nah, korupsi tidak mengenal laki-laki perempuan, tidak mengenal batas usia, tidak mengenal agama. Siapapun punya risiko korupsi, sehingga menjadi semakin baik. Demikian, terima kasih. Dan cukup saya Pak Santi. Om Santi 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 Om. Menyebabkan kita sengsara. Ayo semua berantas korupsi. Mulai dari diri sendiri. Sudah paham? Kepala daerah Perwokel 3 Kemendagri nomor 88 tentang perencanaan dan pembinaan di kantor Camat Kintamani dan hari ini, dan mudah-mudahan dalam dekat juga kami akan melakukan hal pelayanan di lingkungan kerja masing-masing. Hadirin yang saya hormati, saya mengapresiasi para narasumber telah berkenan memberikan pemahaman anti korupsi dan apresiasi juga kepada UPP Sahabat Bumi Kabupaten Bangli telah mengedukasi pencegahan korupsi kepada perangkat daerah, pengusaha, berbagai dan masyarakat kami, sehingga pada tahun 2006 Om Ali Genamastu Namasida dan puji syukur kehadirat ini sekarang dihasil Tuhan Yang Maha Esa, sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pemberantasan pengembalian dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia atau dia tahun 2023 di Kabupaten Bangli kami nyatakan dibuka secara resmi. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sehingga mewujudkan masyarakat adil dan makmur itu mudah kita wujudkan karena sudah tidak ada korupsi. Nah, mungkin ada berantas korupsi untuk Indonesia Maju. Oke. Sebenarnya sebelum tagline ini muncul, Tipiang di tahun 2020 kemarin merilis single berjudul Indonesia Maju. Jadi pas banget nih. Dan Astung Karen ini menjadi suatu momen yang luar biasa bisa berbagi pada kesempatan hari ini. Next. Oke. Oke, biodata singkat Tipiang. Selanjutnya, silakan. Next. Oke. Safety briefing wajib Tipiang sampaikan. Artinya ada aturan. Saat ini kita bersama-sama berada di ruang pertemuan BMB, kantor Bupati Bangli. Dan mudah-mudahan tidak terjadi, tetapi wajib disampaikan sebagai aturan. Oke. Kalau ada bencana alam seperti gempa bumi, kebakaran, kita bersama-sama menuju titik kumpul yang aman dengan tertib. Oke. Itu yang perlu disampaikan. Dan kita awali juga segala sesuatunya bahwasanya kita berserah kepada Tuhan. Berantas korupsi mulai dari diri hingga ke pelosok negeri. Kita tolak gratifikasi. Tolak gratifikasi. Tolak gratifikasi agar korupsi. Korupsi merusak citra diri. Citra diri, lupakan institusi. Sinergi bersama, yuk ayo berantas korupsi. Mulai dari diri, tentukan semangat anti korupsi. Sinergi bersama, yuk ayo berantas korupsi. Demi kita nanti, yuk ayo yang jangan korupsi. Sembilan nilai dasar integritas. Pertama jujur, kedua peduli, tiga mandiri, empat disiplin, lima tanggung jawab, enam kerja keras, tujuh sederhana, delapan berani, terakhir sembilan adalah hati yang keras. Tidak berbohong disebut jujur, rasa empati itulah peduli. Tidak tergantung dengan orang lain, itulah yang dinamakan mandiri. Disiplin melakukan hal-hal pada waktunya, tanggung jawab pekerjaan itu amanah. Kerja sungguh-sungguh itu kerja keras, tak berlebihan adalah sederhana. Tak takut menghadapi segala rintangan, itulah yang dinamakan sikap berani. Tidak memihak, tak berat sebelah, itulah yang disebut dengan adil. Sudah hafal? Belum? Tepuk dua. Nah, tolong diingat ya urutannya. Ulang sekali lagi. Bapak Sekjen semangat gitu ya Pak, biar lebih semangat gitu ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Ini dong, mulai gitu ya. Tepuk empat. Tepuk lima. Tepuk tiga. Tepuk dua. Satu. Lima. Empat. Satu.
materi saya. Memang kepotong di situ jadinya. Ada opportunity, ya, kesempatan. Ada needs, kebutuhan, dan juga ada pengungkapan, exposure, ya. Jadi ini harus diberikan efek jerah, Dan berikutnya lanjut. Dampaknya di berbagai bidang itu, adanya korupsi itu banyak sekali dampaknya di berbagai bidang. Ya, pelayanan kesehatan berkurang, yang semestinya duit digunakan untuk membangun rumah sakit, membeli fasilitas kesehatan, alat-alat medis, itu jadi tidak bisa karena sudah dikorupsi. Kemudian banyak lagi pendidikan itu terutama, ya banyak semestinya andai kata uang yang dikorupsi digunakan untuk membangun jalan berapa kilometer yang sudah bisa dibangun. Kemudian untuk biaya pendidikan berapa anak yang bisa disekolahkan, ya itulah harus kita basmi bersama. Next. Nah, ada yang namanya unsur-unsur biaya sosial korupsi. Ada biaya eksplisit korupsi. Eksplisit itu berapa aja jumlah uang yang dikorupsi, itulah eksplisit. Kalau implisit itu, ya ada penjelasannya, biaya yang ditimbulkan akibat adanya korupsi. Misalnya, secara eksplisit 1 miliar. Tetapi sejatinya kalau tidak dikorupsi semestinya bisa digunakan untuk hal-hal yang baik, bisa jadikan modal, bisa pembangunan, sehingga kalau itu tidak terlaksana menjadi semua terbengkalai, memunculkan banyak kerugian yang lain terdampak. Jadi secara umum yang implisit ini sangat besar, ya biayanya sangat besar. Kemudian ada biaya antisipasi, salah satunya adalah biaya sosialisasi seperti sekarang ini. Kemudian ada biaya reformasi, membuat sistem nih, dibuat sistem yang lebih sederhana, itu kan memerlukan biaya, itulah biaya antisipasi. Kalau biaya reaksinya ada biaya peradilan, biaya penyidikan, biaya perampasan aset. Misalnya salah satu tersangka nih, ada salah satu yang sudah dipidana, asetnya harus diambil, kita kan butuh dana. Misalnya ke luar negeri asetnya diambil ke sana, inilah butuh biaya dan itu dibiayai oleh negara. Jadi kalau tidak terjadi korupsi, uang itu bisa digunakan untuk kebaikan kita bersama. Next. Kemudian ada salah satu lagi di Adiana, dan kami maklumkan Pak Wakil Ketua dan juga Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat, kami juga di Kabupaten Batu sudah mengusulkan 2 orang tingkat Madia, jadi masih di tingkat bawah untuk wilayah biruhannya masih ke sekolah-sekolah, jadi sekolah sesuai dengan kewenangannya. Bapak Ibu sekiranya nantinya ini jika di MCP KPK tahun 2023 masih ada indikatornya, ada kemungkinan di tahun depan nanti jika masuk di indikator nantinya masuk nanti kita manfaatkan nanti. Dan ternyata itu bukan hanya di Kabupaten Bali saja, seluruh Bali. Menerima sosialisasi ini adalah untuk memenuhi kesempatan yang paling ini mungkin menjadi Jumat bersepeda kakak, gitu ya. Sudah hafal ada berapa? 9. Pekerjaan adalah amanah. Nabi kok. Pekerjaan adalah amanah. Tanggung jawab. Dimana liriknya saya ganti ya untuk memudahkan Bapak dan Ibu memahami apa saja yang termasuk dalam 9 nilai dasar integritas. Coba nyanyi. Tanggung jawab, 6 kerja keras, 7 sederhana, 8 berani, terakhir 9 adalah adil. Coba sama-sama. Disebut jujur, rasa empati, itulah peduli. Semangat dengan orang lain
itulah yang dinamakan